Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait jagung raksasa Jepang. Ini adalah kondisi tanaman jagung raksasa Jepang yang berumur 7 hari setelah tanam. Tidak nampak perbedaan dengan jagung hibrida lainnya. Lantas seperti apa kondisi tanamannya ketika sudah berbuah? Apakah sesuai dengan iklan dan nama yang disematkan? Yuk kita ikuti terus video ini. Untuk benih jagung raksasa Jepang ini saya peroleh dari pembelian online ya. Nah, ini adalah penampakan iklan yang ada di toko online. Saya kira kemasannya sama ya, seperti ini. Ada juga iklannya, bentuk jagungnya, kemudian tanamannya. Mungkin rekan-rekan bisa cari di toko-toko online, sudah sangat banyak sih. Dan harganya ini terbilang sangat fantastis untuk jagung hibrida normal saja. Yang biasa seperti jagung NK, BC, Pioneer, 1 kilogramnya mungkin di kisaran 120.000. Dan sedangkan jagung Jepang ini, harga per kilonya mencapai 199.000 atau hampir 200.000. Sangat mahal. Sehingga saya memutuskan untuk membeli kemasan kecil saja yang berisi 25 butir bibit tanaman jagung raksasa Jepang. Lantas setelah berbuah, seperti apa buahnya? Ya, inilah kondisi buah tanaman jagung raksasa Jepang yang sudah saya tanam. Ternyata ya ukuran buahnya tidak seperti yang diiklankan, tidak seraksasa itu, dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang mungkin kita harapkan. Nah, justru malah lebih buruk dibandingkan dengan jagung hibrida reguler yang sudah banyak dijual di toko-toko pertanian sih. Rekan-rekan bisa lihat sendiri ya. Ini tanaman jagung raksasa Jepang yang saya beli di toko online. Ukuran buahnya nggak besar, jumlah tongkolnya ini juga kebetulan cuma 1. Ukuran batangnya juga standar ya, nggak besar-besar amat. Kondisi daun jagungnya juga biasa aja, padahal ini dalam pot full pupuk kandang dan bahan organik. Serta saya berikan pupuk normal sih, seperti pemupukan jagung biasanya. Nah, kebetulan dari 25 butir benih yang sudah saya beli, saya tanam 10 benih. Dan dari 10 benih itu tersisalah 4 batang ini. Ini sisa dari penyakit bulai ya, karena dari 10 yang saya tanam, 6 terkena penyakit bulai, sehingga saya eradikasi atau saya cabut atau saya musnahkan. Dan akhirnya yang bertahan tinggal 4 buah tanaman ini. Memang pada saat awal tanam, saya tidak berikan perlakuan benih untuk mencegah bulai dengan fungisida dimetomorf atau yang lainnya, sehingga itu mungkin juga berpengaruh terhadap ketahanan penyakit bulai. Namun di sekitar radius kurang lebih 2 km ini tidak ada tanaman jagung sih. Artinya tanaman jagung raksasa Jepang ini kalau menurut saya sih tidak tahan terhadap penyakit bulai, terutama jika ditanam di daerah yang endemik penyakit bulai seperti itu. Kemudian kita coba ukur panjang tongkol buahnya ya. Nah, ini terlihat panjang tongkol buahnya hanya sekitar 22 cm. Artinya sangat kecil. Nah, selanjutnya kita juga ukur. Ini 24 cm panjangnya. Kemudian ini juga kecil ya buahnya. Nah, kemudian kita coba ukur tingginya. Kita pakai meteran, ini kira-kira sampai 180 atau 100. Tingginya juga cuma 190-an cm.
Nah, pada intinya ukuran buah jagung raksasa Jepang yang saya beli dari toko online ini buahnya bisa dikatakan tidak bisa diharapkan. Kebetulan juga saya bergabung di grup Facebook ya, di Petani Jagung. Ada beberapa anggota yang menyampaikan hasil reviewnya terhadap jenis jagung ini, ya kondisinya hampir sama. Kualitas buah jagungnya juga nggak lebih baik dibandingkan jagung hibrida yang secara reguler sudah beredar di wilayah Indonesia ya, terutama seperti dari Syngenta berupa NK, ya baik itu NK Perkasa, NK Sumo dan lain sebagainya. Kemudian ada BC yang sudah memiliki izin edar, itu ya nggak jauh lebih baik dibanding jagung yang sudah ada. Jadi rekan-rekan yang hendak menanam jagung jenis ini, saya mengingatkan untuk lebih baik berhati-hati ya, jangan sampai tergiur akan bualan-bualan iklan yang menjanjikan suatu hal yang di luar nalar. Jadi harap hati-hati, jangan sampai biaya, tenaga, waktu yang sudah kita habiskan terbuang percuma dan menyesal akibat menunggu hasil yang pada akhirnya bakal mengecewakan. Ya, ini dari pengalaman saya aja. Kondisinya seperti ini. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah pernah mencoba nanam, bisa share sih di kolom komentar. Yaitu tadi video singkat dari saya. Rekan-rekan masih tertarik menanam jagung raksasa Jepang? Kalau saya sih tidak merekomendasikan ya. Tapi kalau masih penasaran, rekan-rekan bisa dicoba sendiri. Sekian video singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.